Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'da. Sebelum kita memulai kajian perdana dari kitab Ihya Us-Sa'adah yang ditulis oleh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu arda, terlebih dahulu marilah kita hadiahkan suratul Fatihah. Yang pertama teruntuk Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian teruntuk keluarga, para sahabat dan auliya'illahi sholihin, utamanya muallifu hadzal kitab Hujjatul Islam Sayyidina Imam Ghazali radhiyallahu anhu arda wa nafa'na bi ulumihi bidzaraini amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Baik, sebelum kita memulai kepada pembacaan kitab Ihya Us-Sa'adah, sebelumnya perlu saya sampaikan ya sebagai muqaddimah, sebagai selayan pandang atau pandangan umum terhadap kitab yang akan kita baca, yaitu Ihya Us-Sa'adah. Dalam kitab Ihya Us-Sa'adah ini Imam Ghazali sebenarnya mengajak kita untuk bersama-sama mempersiapkan atau memanajemen hati kita untuk menyongsong kebahagiaan, baik itu dalam konteks kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Karena sebagaimana yang telah kita ketahui, kebahagiaan itu adalah menjadi harapan setiap orang. Siapapun orangnya, itu tentu kalau ditanya apa yang kamu inginkan atau apa yang kita inginkan, pasti semua kita mengharapkan yang namanya kebahagiaan. Disadari bahwa tidak ada satupun di antara kita yang tidak menghendaki atau yang ingin untuk sengsara, karena semuanya pasti ingin bahagia. Hanya saja nanti dalam faktanya, ketika sering terbenturkan kepada dinding realita yang tidak sesuai dengan keinginan dan tidak sesuai dengan rencana, sehingga menjadikan kita kecewa. Berarti jika demikian sebenarnya bukan kebahagiaan yang tidak ada, hanya saja kita belum memiliki kesiapan hati untuk mendatangkan kebahagiaan itu. Maka Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya yaitu Ihya Us-Sa'adah ini beliau ingin mengajak kita semua bagaimana sebenarnya cara di dalam memanajemen hati. Jadi seperti mana yang telah kita bahas tadi di awal, bahwa kebahagiaan itu sebenarnya datangnya atau adanya, letaknya itu ada di hati, bukan pada materi. Suatu ketika ada seorang suami datang kepada seorang ulama. Dia datang kepada ulama tadi tujuannya adalah ingin mengadukan, karena setelah sekian lama dia berumah tangga, dia tidak pernah merasakan kebahagiaan di dalam rumah tangga. Sehingga kata ulama tadi, beliau menyarankan, baik, kalau kamu memang ingin bahagia, coba nanti pulang dari sini, dari rumahnya, dari rumah ulama tadi maksudnya, coba kamu beli sepasang unggas, kata beliau. Terus buat apa sepasang unggas itu, wahai guru? Kemudian dilanjutkan oleh beliau, nanti sepasang unggas itu kamu letakkan di dalam rumahmu, simpan atau engkau rawat di dalam rumahmu bersama engkau, anak-anakmu, dan istri. Kemudian setelah itu, sehari kemudian kamu kemari datang kepadaku, ceritakan kembali tentang perkembangan dari keadaan rumah tangga.
karena taat kepada guru, kemudian dia pulang dari rumah ulama tadi langsung pergi ke pasar untuk membeli sepasang unggas, lalu dibawa pulang, disimpan di dalam rumah. Jadi hidup di rumah itu ya bersama anaknya, bersama istrinya, juga bersama sepasang unggas. Kemudian setelah kehadiran sepasang unggas di dalam rumah, tentu dia merasa semakin sempit rumah. Keesokan harinya dia datang kembali menceritakan tentang perkembangan keadaan rumah. Kata Kiai tadi, kata ulama tadi, gimana perkembangan rumahmu? Apa engkau sudah menemukan kebahagiaan? Apa jawabnya? Bukan kebahagiaan wahai guru yang aku dapatkan, tapi bahkan keadaan rumahku sekarang tak ubahnya bagaikan penjara. Apa kata beliau? Baik, sekarang kamu pulang dari sini, pergi ke pasar, beli seekor kambing, 2 pasang kambing, sepasang kambing ya, jantan dan betina. Kemudian setelah itu engkau letakkan 2 kambing itu di dalam rumahmu. Jadi engkau hidup di dalam rumah bersama keluargamu, bersama 2 sepasang unggas, juga bersama sepasang domba. Kemudian besok engkau kemari, ceritakan perkembangan rumah tangga. Setelah itu dia tanpa pikir panjang langsung pergi ke pasar. Dicarilah sepasang kambing, ya, domba untuk dibeli dan disimpan di dalam rumah. Jadi hidup bersama anak istrinya, hidup bersama sepasang unggas, dan hidup dengan sepasang kambing. Akhirnya dia merasakan semakin sempit itu rumah. Keesokan harinya datang menghadap gurunya lagi, wahai guru, sekarang rumah saya semakin terasa sempit. Masih mendingan saya sebelumnya hidup dengan sepasang unggas dan anak istri saya. Sekarang ada kambing, semakin terasa sempit rumah. Apa kata gurunya tadi? Baik, kalau demikian, sekarang kamu pergi ke pasar, beli sepasang sapi. Ya, jadi sepasang sapi itu engkau letakkan di dalam rumah, hidup dengan anak istrimu, hidup dengan sepasang unggas, hidup dengan sepasang kambing, dan hidup dengan sepasang sapi. Baik guru, besok kamu kemari. Kemudian dia pergi ke pasar, lalu dibelilah ya sepasang sapi, kemudian disimpan ke rumah. Sekarang dia mendapati keadaan semakin memburuk. Dalam arti masih mendingan loh. Sebelumnya itu sepasang kambing, ya kan? Sebelum kehadiran sepasang sapi. Akhirnya keesokan harinya dia kembali datang kepada ulama dan mengadukan, wahai guru, sekarang masih lebih baik saya hidup di penjara daripada hidup di rumah saya. Karena kehidupan di rumah saya itu sudah pesing, kotor, sempit dan sebagainya, maka berilah saya, jangan disuruh beli gajah sekarang. Akhirnya apa kata ya tadi? Baiklah wahai anakku, nanti kamu pulang, coba engkau juallah sepasang unggas yang pertama. Besok engkau kemari. Akhirnya dia pulang dan dijuallah sepasang ekor unggas. Setelah dijual, dia merasakan keadaan rumah tangganya rumahnya itu terasa semakin luas karena sudah terkurangi oleh sepasang unggas. Akhirnya besoknya dia mengadu, alhamdulillah wahai guru, sekarang sudah mendingan keadaan rumah saya dibandingkan sebelumnya ada sepasang unggas. Apa kata Kiai tadi? Coba nak, sekarang kamu pulang lagi, engkau jual sekarang sepasang kambing. Besok engkau kemari lagi. Akhirnya dia pulang dan dijual sepasang kambing. Tentu dia merasakan apa? Semakin sempit keadaan, semakin luas keadaan rumah tangganya, terasa rumahnya semakin besar. Kemudian besoknya dia datang lagi kepada Kiai, ya, datang lagi dan kata Kiai tadi, sekarang nak, terakhir coba engkau jual sepasang sapi yang engkau miliki. Kemudian besok engkau kemari lagi. Akhirnya dia jual ya sepasang sapi, maka dia sekarang menjumpai seolah-olah rumahnya itu luas dibandingkan sebelumnya, ada unggas, ada kambing, ada sapi. Akhirnya datang yang terakhir kalinya. Wahai guru, sekarang alhamdulillah rumah saya terasa begitu luas dan begitu lapang. Apa kata guru tadi? Wahai anakku, apa sebenarnya? Tahukah engkau apa sebenarnya yang menjadikan yang pertama kali ya, yang membedakan antara keadaan rumahmu sebelum engkau ya memelihara binatang di dalam rumahmu dengan ketika engkau memelihara binatang? Sebenarnya itu tidak ada bedanya. Ukuran rumahmu tetap, tapi yang berbeda di situ adalah kondisi hati.
Jadi sebelum engkau merawat atau memelihara hewan ternak di dalam rumah, engkau hatimu itu loh masih sempit, sehingga sebesar apapun rumahmu itu terasa sempit. Sedangkan sekarang, setelah engkau menjual semua hewan ternak yang pernah engkau pelihara di dalam rumahmu, sekarang karena hatimu luas, maka rumahmu pun sekarang menjadi terasa luas. Jadi intinya di situ adalah apa? Kelapangan hati, kebahagiaan itu sebenarnya bukan pada materi, tapi bagaimana kita kita memanage hati. Baik, sekarang kita langsung masuk kepada pembahasan kitab ya. Monggo silahkan disimak kitabnya yang telah kita share yang telah di-share oleh admin kemarin ya di grup maupun di Japri masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi as'ada qawalibal asfiya'i bil mujahadah. Imam Al-Ghazali di sini beliau memulai kitab ini dengan setelah basmalah, beliau memulai dengan hamdalah. Ya. Alhamdulillah kata beliau, segala puji milik Allah. Artinya bahwa tidak ada di langit, di bumi, ya maupun di antaranya di antara langit dan bumi, kecuali segala puji semuanya adalah milik Allah. Alhamdulillah alladzi as'ada qawalibal asfiya'i bil mujahadah, yang telah menaikkan qawalib itu jamak dari qalib. Apa itu qawalib? Atau kalau bentuk jamaknya itu kan qawalib ya, bentuk mufradnya, bentuk tunggalnya itu qalib. Qalib itu di dalam istilah tasawuf itu adalah jasad. Kalau qalb dalam istilah tasawuf itu adalah hati. Ya. Jadi kalau qalib jasad itu jamaknya adalah qawalib, maka di sini beliau mengatakan alhamdulillahilladzi as'ada qawalibal asfiya'i bil mujahad. Segala puji bagi Allah, kata beliau, yang telah menaikkan fisik. Jadi qawalib itu fisik ya, yang telah menaikkan fisik. Al-asfiya itu juga jamak bentuk ya dari bentuk jamak dari sofi yang berarti pilihan. Al-asfiya itu jamak dari sofiyun. Sofiyun itu pilihan. Kalau al-asfiya berarti orang-orang pilihan. Ya, jadi kalau diterjemahkan dari awal tadi, alhamdulillahilladzi as'ada qawalibal asfiya'i bil mujahadah. Segala puji bagi Allah yang telah menaikkan fisik orang-orang yang terpilih dengan mujahadah. Apa maksudnya menaikkan fisik? Ini sudah masuk kepada pembahasan ya. Jadi yang dimaksud menaikkan fisik ini bukan berarti naik tinggi badan atau berat badan, bukan ya. Tapi yang dimaksud menaikkan fisik ini artinya fisiknya, fisik orang-orang yang pilihan itu oleh Allah Subhanahu wa taala disucikan sehingga dia menjadi berarti atau menjadi bernilai, menjadi berharga. Ya. Dinaikkan dengan apa? Bil mujahadah, dengan mujahadah. Apa itu mujahadah? Mujahadah itu adalah seorang hamba melawan atau lebih tepatnya membatasi ya atau mendidik dari keinginan-keinginan fisik. Kita ini punya fisik ini ya kan, mata, telinga, kemudian lisan, tangan, kaki dan sebagainya. Yang mana kalau kata Imam Ghazali dalam kitab beliau yang lain, yaitu dalam kitab beliau yang bernama Al-Ajaib fi Makhluqatillah, ya beliau di sana menyebutkan bahwa setiap anggota tubuh manusia itu memiliki fungsi dan kecenderungan. Salah satu contoh dia mata. Mata itu fungsinya apa? Melihat. Sedangkan kecenderungannya adalah mata melihat hal-hal yang indah. Itu sudah satu paket itu ya. Jadi setiap anggota tubuh itu memiliki fungsi dan kecenderungan. Jadi telinga juga sama. Telinga fungsinya adalah untuk mendengar. Sedangkan kecenderungannya telinga adalah selalu ingin mendengarkan suara-suara yang merdu. Tidak ada satupun dari kita yang menginginkan mendengarkan suara yang buruk, tidak. Semua menginginkan mendengar suara yang merdu. Nah,
Maka fisik tersebut karena memiliki fungsi dan kecenderungan itu ada dua, ya. Ada kecenderungan yang sesuai dengan kehendak Allah, ada ketentuan atau ada kecenderungan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Contoh ini mata, ya kan? Mata kecenderungannya tadi apa? Melihat hal-hal yang indah, ya kan? Nah, sesuatu yang indah ada dua, ada yang sesuai dengan kehendak Allah. Contoh kita melihat Al-Qur'an, ya, melihat pemandangan yang indah yang menjadikan kita semakin bersyukur kepada Allah. Ini adalah kecenderungan mata yang sesuai dengan kehendak Allah. Allah menghendaki demikian, ya kan? Kemudian yang kedua, ya, kecenderungan mata yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Contoh, kita ingin melihat aurat, kemudian melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah, kemudian memandang orang lain dengan pandangan meremehkan atau pandangan sinis. Ini adalah pandangan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Nah, maka orang-orang yang terpilih fisiknya tersebut itu bukan hanya mata, ya. Ini saya hanya mencontohkan saja mata. Begitu juga telinga, begitu juga lisan, begitu juga tangan, kaki dan sebagainya. Maka orang-orang yang terpilih fisiknya tersebut, anggota badannya oleh Allah dinaikkan dengan mujahadah. Maksudnya dilawan, dalam arti mata yang ingin memandang orang lain dengan pandangan sinis ditahan, jangan sampai merendahkan orang. Mata yang ingin melihat aib orang lain ditahan, mata yang ingin melihat aurat orang lain ditahan. Nah, ini namanya mujahadah. Kaki juga demikian. Kaki yang ingin melangkah ke tempat maksiat ditahan. Tangan yang ingin memukul orang, yang ingin mengambil hak orang, yang ingin merugikan orang ditahan. Ini namanya apa? Mujahadah. Telinga juga sama. Ingin mendengarkan gosip, mendengarkan fitnah dan sebagainya ditahan. Ini namanya mujahadah. Maka orang-orang yang pilihan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala, fisiknya tadi dijaga, dinaikkan dengan apa? Dengan mujahadah. Sehingga apa? Fisiknya menjadi bersih, fisiknya menjadi fisik yang selalu digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud dari ini baru satu baris, ya, dari makna alhamdulillahilladzi as'ada qawalibal asfiya'i fil mujahadah. Segala puji bagi Allah yang telah menaikkan fisik orang-orang yang terpilih dengan mujahadah. Baik, lanjutannya sekarang. Wa as'ada qulubal awliya'i bil musyahadah, dan memberikan kebahagiaan terhadap hati para kekasihnya dengan musyahadah. Baik, pelan-pelan kita bahas. Kalau tadi fisik orang-orang yang terpilih, orang-orang pilihan Allah, orang-orang tertentu yang dikehendaki oleh Allah, para orang-orang yang dicintai oleh Allah, mereka fisiknya, ya kan, dinaikkan oleh Allah, dijaga oleh Allah dengan mujahadah. Artinya keinginan fisiknya bisa tertata, bisa digunakan untuk hal-hal yang dicintai atau yang diridhai oleh Allah. Nah, sekarang wa as'ada qulubal awliya'i bil musyahadah, dan Allah memberikan kegembiraan atau memberikan kebahagiaan terhadap hati para walinya. Para wali maknanya para kekasih Allah dengan musyahadah. Apa itu musyahadah? Dan apa bedanya dengan tadi yang pertama mujahadah? Begini. Manusia itu secara utuh ada unsur zahir, ada unsur batin. Ya, unsur zahir manusia kita ini, unsur zahir, unsur kasar. Manusia, ya, ada fisik yang terdiri dari wajah, di wajah ada telinga, ada mata, ada lisan, ada gigi dan sebagainya. Ada tangan, ada kaki. Ini namanya unsur fisik. Ya. Fisik tadi amanahnya dengan apa? Amanah fisik harus kita tunaikan dengan mujahadah, yaitu fisik tersebut kita jaga dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan kalau musyahadah itu adalah wilayah batin. Ya, untuk ranah batin. Jadi kalau fisiknya diberikan pendidikan dengan mujahadah, sedangkan hatinya itu diberikan pendidikan dengan musyahadah. Apa itu musyahadah? Begini. Musyahadah itu adalah menyaksikan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam setiap peristiwa dan kejadian, dia hubungkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jika dengan demikian, ketika seseorang menghubungkan semua aktivitasnya, dihubungkan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka semua yang dia saksikan itu dihubungkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Contoh nih, salah satu contoh, ketika kita disakiti orang. Ya, ketika kita disakiti orang.
Apabila hati kita sudah sampai kepada musyahadah, yaitu menyaksikan keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika seseorang disakiti oleh orang lain, maka dia akan menyaksikan bahwa tidaklah orang tersebut menyakiti kecuali siapa yang menggerakkan hatinya untuk menyakiti. Itu Allah, ya kan? Dia menyaksikan bahwa orang tersebut yang menggerakkan untuk menyakiti dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian dia tidak balik mencaci orang yang menyakiti, tapi dia bisa bersikap bahwa iya ya, fulan menyakiti saya karena digerakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyakiti saya. Sedangkan Allah tidaklah menyakiti, ya Allah lah tidak pernah sedikit pun Allah menyakiti hambanya. Ketika seseorang datang pun dengan menyakiti, tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala di sana dijadikan sebagai penghapus dosa, sebagai kafarah dari dosa-dosanya, bahkan dijadikan sebagai peninggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya musyahadah. Artinya bisa menyaksikan bahwa semua yang terjadi itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian, kalau ketika taat, ketika musyahadah, bagaimana orang taat ketika musyahadah? Ketika dia melakukan ketaatan. Contoh ini, kita sekarang ya, di tengah hari seperti ini, tengah panas-panasnya cuaca, enak-enaknya tidur sebenarnya. Akan tetapi kita di sini menyempatkan diri untuk Untuk taklim bersama, biarpun hanya secara online. Nah, ini kita menggabungkan nih dua hal. Pertama, yaitu mujahadah. Apa mujahadahnya? Sebenarnya kita sekarang waktu tidur ya, waktu istirahat, waktu meluruskan badan, waktu enak-enaknya ada di depan AC dan sebagainya. Tapi kita rela duduk mendengarkan biarpun hanya mujahadah namanya. Sedangkan musyahadah ini adalah biaya ruh. Maka musyahadatnya ketika kita seperti ini, kita saksikan bahwasanya kita bisa duduk seperti ini bukan kekuatan kita, tapi sebenarnya yang memberi kekuatan kita itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya musyahadah. Sudah. Jelas ya? Baik. Selanjutnya. Wa halla mu'minin, dan Allah Subhanahu wa taala menghias lisan orang-orang berpikir. Berarti menjadi sifat, menjadi dari orang-orang yang diantaranya adalah ingat menjadi zikir Allah Ta'ala. Oleh karena itu, setiap aktivitas kita mulai tidur tidak lepas. Kita habis pemimpin, ya alhamdulillah, ada ma'amatana wa ilaihi. Kemudian kita ke kamar mandi, kiri Allahumma ya'udzubika min alladzi alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adza wa afani. Kemudian sholat, kemudian zikir setelah sholat dan sebagainya. Ini adalah semua tidak lepas dari rangkaian zikir. Karena memang sifatnya orang yang beriman oleh Allah Subhanahu wa taala dihiasi dengan zikir. Maka tadi lanjutannya wa halla alsinatal mu'minina bidzikr. Kemudian selanjutnya wa jalla khawatirul arifina bil fikr. Dan Allah ya menampakkan atau mensucikan atau menjelaskan apa yang Allah berikan kejelasan, khawatirul arifina bil fikr. Allah berikan penjelasan, Allah berikan kejelasan di dalam lintasan orang-orang yang arif. Beda loh ya antara orang alim dengan orang arif. Kalau orang alim itu wilayahnya adalah pada maklumat, pada sesuatu yang sifatnya informasi, itu namanya alim. Sedangkan kalau arif itu bukan hanya dia berilmu, tapi sekaligus dia bisa membuahkan dari ilmunya, bisa membuahkan sikap kebijaksanaan. Itu namanya arif. Maka Allah memberikan kejelasan, memberikan penjelasan, wajalla khawatirul arifina bil fikr. Allah memberikan kejelasan terhadap lintasan orang-orang yang arif dengan fikir. Artinya apa? Orang-orang yang arif, orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala,
Setiap terbukanya mata, dia senantiasa mengandung tafakkur, mengandung perenungan kepada keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya, wa harasa sawadal ibadi anil fasad, dan Allah membentengi sawadal ibad. Apa sawadal ibad? Sawadal ibad maknanya apa ya? Hati. Jadi hati itu kan memiliki inti lagi di dalamnya. Ya. Inti hati, kedalaman hati, ini namanya sawadal ibad. Allah membentengi inti hati atau lubuk hati yang terdalam seorang hamba dari apa? Anil fasad. Dilindungi oleh Allah hatinya orang-orang yang beriman tadi, ya, hamba-hamba Allah yang tulus dalam ibadahnya dilindungi oleh Allah dari kerusakan. Kerusakan apa? Ya kerusakan ibadah ingin dipuji, kerusakan ibadah ingin mendapatkan penilaian makhluk dan sebagainya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa habisa muradaz zuhadi 'ala sadad, dan Allah memenjarakan. Apa yang Allah penjara? Muradaz zuhadi 'ala sadad. Allah penjarakan keinginan orang-orang yang zuhad. Zuhad itu juga merupakan jamak dari zahid. Zahid artinya orang yang zuhud. Siapa yang disebut orang zuhud dalam definisi tasawuf? Yang dimaksud orang yang zuhud adalah orang yang menjadikan dunia di tangan, tetapi tidak menjadikan dunia di hati. Jadi kalau dikatakan ya, kalau kita menemukan istilah di dalam tasawuf, ada istilah zuhud. Zuhud itu bukan berarti apa? Dia menjauhi dunia, bukan. Jadi yang dimaksud zuhud adalah boleh jadi dia kehidupannya adalah bergelimangan harta, akan tetapi harta yang melimpah itu sebenarnya hanya sebagai bekal dan tidak masuk ke dalam hatinya. Oleh karena itu, zuhud dalam pandangan arifina billah, dalam pandangan orang-orang tasawuf adalah menjadikan dunia di tangan, tidak dimasukkan ke dalam hati. Boleh kaya silahkan, akan tetapi jangan sampai dimasukkan ke dalam hati. Artinya hanya sebatas di tangan. Kalau di tangan kan enak. Ketika ada orang yang membutuhkan, mudah untuk dikeluarkan. Tapi kalau dimasukkan ke dalam hati, ya, ada orang yang lebih kaya dia sakit hati, ya, ada orang yang lebih kaya lagi dia iri hati. Ketika ada orang yang mengungguli atau orang yang menyaingi, dia akan merasa tersakiti. Nah, ini namanya kenapa? Karena dunia ada di hati. Maka jadikan dunia itu di tangan, bukan di hati. Nah, orang yang demikian, ini namanya zahid. Ya, zahid orang yang zuhud. Jamaknya zahid, zuhad. Ya, di sini wahabisa muradaz zuhadi 'alas sadad, dan Allah memenjarakan kehendak orang-orang yang zuhad, orang-orang yang zuhud dari apa? 'Alas sadad. Artinya dia hatinya senantiasa terjaga dari tergelincir kepada dia cinta dunia. Sehingga dia tidak terpujuk oleh dunia ini biarpun dia berharta. Baik, ya, tinggal 2 baris lagi. Kita ini baru mukadimah ya, belum sampai kepada pembahasan. Wa khallaso asbahal muttaqina min dzulamis syahawat, dan Allah membebaskan asbahal muttaqin. Asbah ini juga sama, fisik atau jasad. Allah membebaskan fisik orang-orang yang bertakwa dari apa? Allah bebaskan min dzulamis syahawat. Allah bebaskan dari kegelapan syahwat. Jadi Imam Ghazali di sini membahasakan syahwat dengan zulam, dengan kegelapan. Yang dimaksud syahwat ini apa? Syahwat ini artinya keinginan. Ya. Nah, maka supaya syahwat seorang hamba itu tidak menjadi kegelapan, bagaimana caranya? Jadikan syahwat tersebut adalah syahwat yang sesuai dengan kehendak Allah. Jadi nanti Imam Ghazali ini pada pembahasan inti akan membahas bahwa sebenarnya bukan yang Allah tidak sukai bukan pada syahwatnya, tetapi ketika seorang hamba dia dikuasai oleh syahwatnya. Ya, karena kalau syahwat itu sendiri penting dalam kehidupan manusia. Coba kalau Allah tidak memberikan syahwat kepada kita, buat apa dunia ini Allah ciptakan? Sedangkan dunia ini untuk apa? Allah ciptakan untuk dinikmati oleh manusia. Nah, hanya saja sekarang ketika seorang hamba beriman dan bertakwa, maka syahwatnya itu harus ikut terhadap murad Allah, harus ikut kepada kehendak Allah. Sehingga apa? Syahwatnya itu terarah, bukan semaunya sendiri. Karena kalau terarah, wah nanti ini akan
akan menjadi sesuatu yang sempurna di dalam agama. Tapi justru ketika syahwatnya yang menguasai dirinya, maka dia akan menjadi orang-orang yang hina. Maka di sini kata beliau Imam Al-Ghazali, wa khaltasa asbahal muttaqina min dzulamis syahawat. Dan Allah membebaskan ya fisik orang-orang yang bertakwa dari kegelapan syahwat. Nah, syahwat ini bermacam-macam. Ada syahwat mata, ya kan? Syahwat mata untuk ya melihat sesuatu yang haram, sesuatu yang sesuatu yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau yang tidak diridhoi oleh Allah. Kemudian ada syahwat perut. Syahwat perut ya sehingga kita ingin hidupnya hanya untuk makan. Nah, itu namanya syahwatnya perut. Kemudian ada juga syahwat kemaluan yang berkaitan dengan birahi dan sebagainya. Nah, maka di sini beliau menyebutkan bahwa syahwat diibaratkan sebagai kegelapan. Wa khallasa asbahal muttaqina min dzulamis syahawat. Baik. Wa saffa arwahal muqinina an dzulamis syubuhat. Dan Allah mensucikan, memfilter, menyaring, ya, mensucikan. Apa yang Allah sucikan? Arwahal muqinina. Ruh orang-orang yang yakin oleh Allah disucikan dari apa? An dzulamis syubuhat. Dari kegelapan-kegelapan syubuhat. Apa syubuhat? Sesuatu yang samar. Jadi orang-orang yang sudah sampai kepada tataran mukinin, yaitu orang-orang yang sudah yakin, ya, orang-orang yang sudah yakin kepada Allah. Jadi iman sebenarnya sering saya sampaikan di mana-mana. Iman itu tidak hanya sebatas percaya dan yakin sebenarnya, tetapi iman itu memiliki 3 level, yaitu percaya, yakin, dan cinta. Nah, ini penting ini supaya kita tidak salah paham. Jadi kalau hanya iman itu terbatas pada tataran percaya dan yakin, ya, maka iblis itu juga, coba saya tanya sekarang, iblis itu percaya enggak dengan adanya Allah? Percaya. Coba iblis percaya. Kemudian saya tanya sekarang, iblis itu yakin enggak adanya Allah? Yakin. Yakin. Tapi sekarang pertanyaannya, apakah iblis mencintai Allah? Tidak. Tidak. Jadi di sini penting ya, supaya kita tidak salah di dalam membangun paradigma ini. Jadi iman itu tidak hanya bermakna percaya dan yakin, tapi lebih dari itu adalah percaya, yakin, dan cinta. Ini nanti kita pada pembahasan-pembahasan yang akan datang, insya Allah akan diperdalam. Dari mana dasarnya? Al-Baqarah 165. Coba nanti ya, kalau dibuka nanti ya, kalau pulang setelah selesai acara ini, silakan disimak Al-Baqarah 165. Apa kata Allah? Walladzina amanu asyaddu hubban lillahi walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al-'adzaba annal quwwata lillahi jami'a. Ya, walladzina amanu asyaddu hubban lillah, kata Allah. Dan orang yang beriman itu amat sangat mencintai Allah. Nah, ini maka tadi iman itu bukan hanya percaya dan yakin, tapi sekaligus cinta. Makanya ketika kita menanyakan apakah iblis itu percaya, sangat percaya adanya Allah. Dia pernah ada di surga kok, pernah menjadi juru kuncinya surga, bahkan pernah menjadi penasehatnya para malaikat. Mana mungkin dia akan ada di surga kalau dia tidak beriman, kalau dia tidak percaya, kalau dia tidak yakin. Nah, hanya saja iblis itu hanya kandas pada tataran percaya dan yakin, tetapi dia tidak sampai kepada tataran cinta. Buktinya apa? Ketika diperintahkan sujud kepada Adam, dia tidak mau. Karena apa? Dia beranggapan, qala ana khairum min khalaqtahu min nari wa khalaqtahu min tin. Ketika Allah perintahkan untuk sujud hormat kepada Adam, dia mengatakan, ya Allah, aku ini lebih baik dari Adam. Karena engkau menciptakan aku dari api, sedangkan engkau menciptakan Adam dari tanah. Nah, dia menggunakan logikanya sudah. Artinya secara perhitungan logika dia, api itu lebih mulia daripada tanah. Padahal dia tidak tahu, dia tidak sampai akalnya bahwa sebenarnya di balik tanah, dari sanalah tumbuh buah-buahan bunga yang beraneka ragam. Padahal tanahnya sama, tetapi yang dihasilkan oleh tanah itu berbeda. Itu yang tidak difahami oleh iblis. Maka sekali lagi, iblis bukan tidak percaya dengan adanya Allah, bukan tidak yakin dengan adanya Allah. Dia sangat percaya dan bahkan sangat yakin. Hanya saja yang dia tidak miliki apa? Dia tidak mencintai Allah.
Baik, sedikit lagi ya, tinggal dua kalimat lagi. Wa qabila a'malal akhyari bi ada'is sholawat. Dan Allah menerima amal-amal orang-orang yang akhyar itu orang-orang pilihan ya. Dengan apa? Bi ada'is sholawat, dengan menunaikan atau dengan mendirikan sholat. Kenapa di sini hanya sholat disebutkan oleh Imam Ghazali? Karena sholat itu adalah sebagai kepala dari ibadah. Maka dalam kitabnya yang lain, Imam Ghazali menyebut sholat itu as-sholatu ra'sul ibadah. Sholat itu, kata beliau, adalah kepala dari ibadah. Kalau dikatakan kepala itu kan inti. Coba, manusia itu kalau masih ada kepalanya, itu masih manusia namanya. Coba kita misalnya ya, kita sedang ada di yang ada di kota ini, yang ada di Malaysia, yang ada di Mesir ya, yang ada di kota-kota besar. Coba, umpama kita tengah malam ya, ada tamu ngetok pintu. Kemudian ketika kita bukakan pintu, ternyata yang datang adalah seorang pengamen atau seorang pengemis yang dia tidak punya tangan sebelah. Kira-kira kita kasih enggak? Kira-kira? Dikasih, kan nggak punya tangan. Ya. Kita kasih, bahkan kita tambah kasihan ini. Wah, ini orang tidak bisa bekerja karena dia cacat, tidak punya tangan dan sebagainya. Artinya apa? Biarpun dia tidak punya tangan, tapi dia masih manusia. Tapi coba sekarang, umpama tengah malam ada orang ngetok pintu, ternyata ketika kita buka, yang datang itu adalah manusia tidak berkepala. Ayo, kira-kira kita beri enggak kira-kira? Lari. Hantu. Ya, hantu. Karena itu bukan manusia lagi namanya kalau sudah tidak ada kepalanya. Sama di sini Imam Ghazali, kenapa yang disebutkan wa qabila a'malal akhyar bi ada'is sholawat, kata beliau. Dan Allah menerima amalnya orang-orang yang pilihan dengan menunaikan sholat. Kenapa? Karena sholat adalah sebagai amal yang pertama dan utama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika sholat sudah dianggap finish, maka yang lain sudah dianggap oke. Tapi sebaliknya ketika sholat saja masih keteteran, maka yang lain tidak ada artinya. Nah, maka di sini beliau menggarisbawahi wa qabila a'malal akhyar bi ada'is sholawat, dan Allah menerima amal orang-orang yang pilihan dengan menunaikan sholat. Terakhir, wa ayyada khisalal ahrari bi asiddis silat, dan Allah memberikan ya ayat muayyadah. Apa ayat? Wa ayyada, memberikan pertolongan. Allah memberikan pertolongan ya khisalal ahrar, dengan beberapa kemerdekaan. Ya, kemerdekaan apa? Kemerdekaan dari belenggu hawa nafsu. Ya, ketika orang tadi telah menghiasi dirinya, menghiasi fisiknya dengan apa tadi? Mujahadah, dan menghiasi batinnya dengan apa tadi? Musyahadah, maka Allah akan memberikan pertolongan dengan biasidis silat, dengan hubungan, dengan relasi yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hatinya senantiasa online ya, senantiasa connect, senantiasa terhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiranya ini saja dulu ya untuk kajian perdana dari kitab Kilya'us Sa'adah. Ini sebenarnya muqaddimah belum selesai nih, masih ada 2 paragraf lagi. Tapi untuk kajian perdana ini kita ambil 1 paragraf dulu, dan nanti insya Allah kita lanjutkan pada hari apa nanti? Hari Ahad ya. Hari Ahad lusa insya Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya kalau ada pertanyaan, monggo dipersilahkan. Pertanyaan saya, kita manusia ini, utamanya saya pribadi, saya merasa dan mengaku beriman dan yakin kepada Allah dan seterusnya. Tetapi mengapa walaupun kita sudah, pengakuan saya ini sudah betul-betul mantap seakan-akan begitu, tapi kok tetap saja ya perintah ini kita lalai, kemudian larangan masih saja kita langgar sedikit-sedikit begitu. Jadi bagaimana caranya agar
betul-betul kita yang mengaku beriman itu mantap dan mau konsisten untuk melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan, begitu, Syekh. Terima kasih. Baik, sebelumnya salam hormat Pak Syafi'i dari Masya Allah, saya merasa tersanjung ini dihadiri oleh Ketua PC Ansor Bawean, GP Ansor Bawean. Terima kasih atas kehadirannya juga atas pertanyaannya. Baik, iman itu memang ada dua kategori Pak Syafi'i. Yang pertama itu ada namanya iman tauqif, itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada namanya iman taufiq. Saya ulangi lagi. Jadi iman itu ada dua kategori. Ini disebutkan oleh Imam Ghani An-Nabulsi, ya. Beliau sebutkan di dalam kitabnya namanya Fathur Rabbani. Di sana beliau sebutkan ini keterangannya secara lebih detail. Jadi iman itu ada dua kata beliau. Pertama ada iman tauqif, yang kedua itu ada iman taufiq. Mirip-mirip. Pertama tauqif, kedua taufiq. Apa bedanya sekarang antara iman tauqif pertama dengan iman taufiq? Kalau iman tauqif yang pertama, tauqif itu artinya tetap. Dalam arti ketika kita memiliki iman tauqif yang pertama ini, selagi kita yaitu password untuk masuk, ya, kita untuk masuk ke dalam menjadi orang yang beriman kan perlu password ini, sama seperti kita mau masuk ke dalam pengajian online melalui Zoom ini, ya kan? Kita tadi memasukkan ID, kemudian memasukkan password dan sebagainya agar kita bisa terhubung di dalam jaringan kajian online ini. Sama juga di dalam iman, supaya kita masuk di dalam jaringan keimanan untuk iman tauqif yang pertama perlu password untuk masuk. Apa password masuknya sekarang? Password masuknya adalah 2 kalimat syahadat. Jadi kalau iman tauqif, ya, itu password masuknya adalah 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Jadi ketika orang mengatakan 2 kalimat syahadat ini, biarpun sebelumnya memusuhi Islam, biarpun dia dalam peperangan misalnya, dia kok ujuk-ujuk ya tiba-tiba mengatakan itu, maka tidak boleh kita bunuh dia, tidak boleh kita usik dia baik hartanya, kehormatannya, kemudian nyawanya dan sebagainya, karena dia sudah masuk iman yang pertama, yaitu namanya iman tauqif. Nah, iman tauqif ini selamanya tetap ada di dalam diri kita selagi kita tidak murtad. Jadi selama kita tidak murtad, naudzubillah ya, kita tidak keluar dari Islam, maka iman tauqif ini tetap berada di dalam hati kita. Walaupun dia maksiat dan sebagainya, ya, yang namanya iman tauqif tetap. Ya, tapi bukan berarti ini, ya, bukan berarti bahwa kita ini, sudah kalau demikian saya maksiat enggak apa-apa, karena saya kan tetap punya iman tauqif. Ingat, ini kita baru tahapan iman pertama, ya, baru iman tauqif, belum iman taufiq. Kalau iman taufiq bagaimana? Nah, kalau iman taufiq yang kedua ini, itulah yang disebutkan oleh para ulama sebagai kalau dalam kajian ilmu tauhid ini, al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Jadi kata ulama tauhid, beliau mengatakan, menjelaskan di sana dalam kitab-kitabnya bahwa iman seorang hamba itu terkadang bertambah, terkadang berkurang, kata beliau. Bertambahnya keimanan dengan ketaatan dan berkurangnya dengan kemaksiatan. Nah, iman yang bertambah dengan keimanan, iman yang bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan, itu iman apa? Nah, sekarang kita bisa mengerti, ya. Iman yang bisa bertambah dengan dengan ketaatan dan bisa berkurang dengan kemaksiatan, itu yaitu iman jenis yang kedua, yaitu iman apa? Iman taufiq namanya. Iman taufik. Maka kan sering orang mengatakan, saya belum dapat taufik. Saya belum dapat taufik dari Allah. Nah, maksudnya apa? Bahwa kalau iman taufik inilah yang nanti akan bertambah dengan ketaatan dan akan berkurang dengan maksiat. Dalam arti ketika melakukan ketaatan, dia akan semakin menemukan ghirah di dalam hatinya. Apa?
Seolah-olah listrik atau power keimanan di dalam hati semakin meninggi, semakin menguat. Sedangkan ketika kita merasakan futur, lemah, dan sebagainya, maka kita akan melakukan maksiat. Nah, itulah yang menjadi cermin dari berkurangnya iman yang kedua, yaitu iman taufik, maaf. Nah, sekarang caranya bagaimana? Jadi Pak Syafi'i ya, perlu diketahui bahwa bertambah dan berkurangnya iman tadi itu iman yang kategori kedua, yaitu iman taufik. Nah, bagaimana caranya? Nah, di antara caranya untuk menambah keimanan kita adalah di antaranya seperti ini Pak Syafi'i. Intinya kita senantiasa mengecas keimanan kita dengan menambah pengetahuan kita, wahana kita, terutama yang bisa memupuk keimanan. Itu dicontohkan oleh para sahabat sendiri. Ya, para sahabat itu pernah. Sahabat Hudzaifah. Sahabat Hudzaifah ya. Dia pernah suatu ketika dia mengetuk-ngetuk dahinya sendiri. Ya, sahabat Hanzalah, maaf. Kata sahabat Hanzalah, nafaqo Hanzalah, nafaqo Hanzalah, nafaqo Hanzalah. Munafik engkau wahai Hanzalah, munafik engkau wahai Hanzalah, munafik engkau wahai Hanzalah. Ini dia mengatakan kepada dirinya sendiri. Jadi umpama saya mengatakan, munafik kamu abror, munafik kamu abror, munafik kamu abror. Begitu. Hanzalah. Lalu lewat Sayyidina Abu Bakar, kata Sayyidina Abu Bakar, malak ya Hanzalah. Kamu ini apa ya? Apa-apaan? Ya. Kalau bahasa Jakartanya apa-apaan dong? Ya, apa-apaan yang kau lakukan kok bilang nafaqo Hanzalah, nafaqo Hanzalah, munafik Hanzalah, munafik Hanzalah. Lalu apa kata Hanzalah kepada Abu Bakar? Wahai Abu Bakar, iya saya mengatakan bahwa saya ini munafik kepada diri saya sendiri. Kenapa? Karena saya setiap berada di hadapan Rasulullah, ya, ketika saya kata beliau, ketika saya berada di hadapan Kanjeng Nabi, saya seolah-olah menyaksikan surga dan neraka. Artinya kita seolah-olah menyaksikan alam akhirat itu seolah-olah ayanan, nampak depan mata. Tapi begitu kami keluar, kembali berdagang, kembali dengan anak istri, seolah-olah itu lupa semua. Apa kata Abu Bakar? Kalau demikian sama, saya juga demikian. Akhirnya apa? Mereka berdua datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, untuk curhat lah, untuk bercurhat. Kata Abu Bakar, wahai Kanjeng Nabi, saya datang kemari untuk curhat. Apa wahai Hanzalah, wahai Abu Bakar? Ini loh Kanjeng Nabi, Hanzalah ini saya jumpai tadi di jalan, dia mengatakan, munafik kamu wahai Hanzalah, munafik kamu wahai Hanzalah, kepada dirinya sendiri. Ketika saya tanya, kenapa wahai Hanzalah engkau mengatakan munafik kepada dirimu? Lalu Hanzalah menjawab, wahai Abu Bakar, bagaimana saya tidak akan mengatakan diri saya munafik? Karena setiap kali saya ada di hadapan Rasulullah, seolah-olah saya menyaksikan akhirat. Artinya keyakinan saya bertambah. Tapi begitu saya keluar, kembali ke anak, istri, ke pekerjaan, dan sebagainya, seolah-olah keyakinan itu hilang dari hati saya. Maka dari itu, wahai Rasulullah, saya sebenarnya juga merasakan hal yang sama. Oleh karena itu, kami datang berdua kemari untuk minta obat kepada sampean sebagai dokternya. Akhirnya apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kata beliau, seandainya kalian bisa memperlakukan atau merasakan dimanapun berada, seperti halnya ketika berada di hadapanku ini, la sofahatkumul malaikah, maka niscaya kalian akan dibantu oleh para malaikat untuk bisa istiqomah dalam keimanannya. Jadi Pak Syafi'i di sini, apa yang bisa kita ambil dari kisah ini yang mengarah kepada pertanyaan sampean? Jawabannya adalah, kalau kita ingin mendapatkan keimanan yang senantiasa bertambah, yaitu konteksnya di sini keimanan yang kedua, yaitu keimanan taufik, maka kita harus senantiasa ngecas keimanan kita dekat dengan para pewaris Nabi. Kalau tadi sahabat Hanzalah dengan sahabat Abu Bakar, ketika merasakan bahwa dirinya munafik ketika di luar, maka dia datang kepada Rasulullah untuk dicas kembali keimanannya. Maka demikian juga kita sekarang, ketika kita merasakan keimanan kita lemah, maka untuk mendapatkan tajer, ya, untuk mendapatkan pengisian spiritual, ruhani kita, keimanan kita juga perlu mendekat kepada para pewaris Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini pertanyaan dari Pak Syafi'i. Kemudian ini ada pertanyaan lewat komentar gitu. Bagaimana cara menghilangkan cinta dunia? Nah, ini sebenarnya juga sama, mirip jawabannya dengan jawaban dari pertanyaan Pak Syafi'i. Jadi bagaimana untuk menghilangkan cinta dunia? Cinta dunia itu sebenarnya kenapa ada bersemayam cinta dunia di dalam hati? Gampang saja jawabannya. Karena di dalam hati belum bersemai cinta kepada Allah. Ya, belum bersemai cinta kepada Allah. Karena kalau di dalam hati sudah bersemai cinta dunia dari dalam hati, sekali lagi,
jangan dipahami. Ini yang terkadang menjadikan tasawuf itu dalam pandangan masyarakat umum sebagai sesuatu yang mengerikan. Karena menganggap bahwa dalam tasawuf diajarkan untuk tidak cinta dunia. Dalam arti tidak boleh kaya. Siapa bilang tidak boleh kaya? Kaya silahkan. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi, konsepnya zuhud yang disebut di dalam istilah sufi itu bukan kita tidak boleh kaya, bukan. Tapi dunia itu hanya dijadikan sebagai di tangan kita saja. Tidak kita masukkan ke dalam hati. Nah, sekarang kalau misalnya dunia sudah ada di dalam hati, bagaimana cara mengeluarkannya? Kan begitu kan pertanyaannya tadi. Jadi kalau cinta dunia sudah kadung mencokol di dalam hati lah, ini yang disebutkan oleh Imam Ahmad bin Athaillah Sakandari dalam hikam beliau bahwa tidak ada yang bisa bersemayamnya cinta dunia di dalam hati itu wahuwa da'ul udhal, kata beliau. Itu adalah penyakit yang sulit disembuhkan. Tetapi jangan pesimis dulu. Penyakit sulit disembuhkan bukan berarti tidak bisa disembuhkan. Ya, artinya cinta dunia bisa disembuhkan, bisa, tapi dengan syarat kita harus betul-betul ada rasa sidik, jujur di dalam hati, yaitu apa? Kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita sudah mencintai Allah, dalam hati kita tanamkan hubbullah, dalam hati kita tanamkan mahabbatullah, maka otomatis hubbud dunia atau cinta dunia itu akan dengan sendirinya dapat disingkirkan. Kenapa? Logikanya gampang, ya. Sekarang kenapa air di dalam kenapa wadah? Ya, kenapa wadah ini bisa terisi oleh angin atau udara? Jawabannya mudah saja, karena wadah ini tidak terisi oleh angin. Karena wadah ini kosong. Sehingga kalau dia kosong, otomatis akan terisi angin, akan terisi oleh udara. Tapi sebaliknya, ketika sekarang kita masukkan air ke dalam wadah, maka otomatis udara itu akan pergi dengan sendiri. Sama juga seperti itu. Bagaimana kita menghilangkan hubbud dunia dari dalam hati? Caranya mudah. Mudah lah. Mudah maksud saya diucapkan. Caranya yaitu apa? Masukkanlah cinta kepada Allah ke dalam hati, maka mahabbah atau hubbud dunia otomatis akan keluar dari dalam hati. Sama seperti tadi, ketika kita masukkan air ke dalam gelas, maka air yang ada di dalam gelas itu juga akan pergi dengan sendiri. Saya kira demikian gitu dari pertanyaan yang kedua. Kemudian ada lagi pertanyaannya. Coba Ibu Moderator dibacakan pertanyaan berikutnya. Belum ada? Sudah cukup 2 pertanyaan tadi ya? Iya. Baik, cukup. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dari kajian perdana Kimia Usaad ini menjadi bekal pertama bagi kita untuk kajian berikutnya, supaya kita mengenal bagaimana memanage hati ini untuk mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Ikuti selalu bahasan-bahasan selanjutnya. Ini baru bahasan perdana ya. Nanti pada hari Ahad insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan yang kedua, dan sekaligus sebagai pemberitahuan kepada semua pendengar dimanapun Anda berada. Wah, ini sudah seperti penyiar radio saja saya. Ya, kepada semua mustami'in, para semua ahbab yang hadir, ya bisa monggo diajak teman-teman yang lain yang belum bergabung hari ini, nanti bisa diajak untuk pertemuan selanjutnya. Nah, ini masih ada pertanyaan masuk lagi. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana menata hati agar tidak lebih mudah? Hilang pertanyaannya. Coba dibacakan. Bentar, Ustaz. Saya cuma bisa baca separuh tadi. Coba dibaca ulang. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, bagaimana menata hati agar tidak lebih mudah dalam kekeliruan untuk seorang hamba yang manusia biasa? Kan katanya tadi dalam kitab yang dibahas di sini, bagi para utusan karena hatinya sudah dalam penjagaannya, makanya tidak mudah keliru. Nah, bagaimana dengan kita yang ilmunya hanya pas-pasan untuk memperoleh penjagaannya juga dari Allah Subhanahu wa taala? Baik. Wah, ini pertanyaan yang penting sekali ya. Jadi ketika seorang hamba mendapatkan penjagaan dari Allah, tentu penjagaan di situ bukan berarti dia tidak pernah berbuat salah. Ya. Karena kalau dia dijaga oleh Allah dalam arti tidak pernah berbuat salah, itu maksum, terpelihara dari dosa. Sedangkan maksum itu hanya sifatnya para nabi. Ya, kita bahkan wali sekalipun itu masih salah, masih. Tetapi bagaimana seorang wali ketika salah? Nah, seorang wali pun ketika salah,
makna dijaga oleh Allah. Ya kalau Nabi kan maksum. Sedangkan kalau para wali namanya mahfuz. Ya, apa mahfuz? Mahfuz itu dijaga memang. Sama dengan maksum kalau terjemahan letterleknya. Tapi bedanya kalau maksum itu sama sekali tidak pernah ada lintasan untuk berbuat dosa. Itu namanya maksum. Sedangkan kalau mahfuz, kalau wali itu kan mahfuz. Ya kalau mahfuz itu dijaga dalam arti dia terkadang ya adalah lintasan untuk berbuat dosa, tetapi dia diberikan oleh Allah kekuatan untuk bisa mengawal. Bahkan suatu ketika wali bisa saja wali juga melakukan dosa, tetapi dia segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini adalah kita sebagai manusia biasa, memang yang tidak pernah luput dari salah dan dosa, teruslah teruslah kita mohon kepada Allah. Teruslah kita berbuat memperbanyak istighfar kepada Allah. Karena nanti ketika seorang hamba semakin istighfar, semakin banyak kepada Allah, maka setan itu akan semakin putus asa untuk untuk menggodanya. Karena ini setan sudah pernah berjanji nih, kata setan, ahlaktuhum bidzunub. Ya Allah, akan aku binasakan manusia dengan dosa-dosa. Tetapi apa lanjutannya kata setan? Wa ahlaktumuni bil istighfar. Tetapi mereka, para manusia, mereka menghancurkanku dengan istighfar. Karena ya kita ini sebagai manusia yang oleh Allah Subhanahu wa taala memang posisi sebagai manusia adalah senantiasa melakukan dosa. Kita bertobat, terjatuh lagi, jangan pernah putus asa untuk berdoa. Untuk bertobat. Terus saja. Walaupun kita 1000 kali terjatuh ke dalam kesalahan, tapi jangan pernah kita ada putus asa untuk kembali lagi kepada Tuhan. Ya, karena apa? Kalau kita tidak mampu bersaing ya dengan orang-orang yang dekat dengan Allah dalam ibadahnya, maka kita jangan sampai kalah untuk bersaing dengan orang-orang pendosa di dalam istighfarnya. Artinya senantiasa mohon kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah, minta ampunan kepada Allah, maka nanti kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita terjatuh, segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini bedanya orang mukmin hakiki dengan itu bukan berarti tidak melakukan dosa. Dosa tetap dia terjatuh ke dalam dosa biasa. Tapi dia tidak pernah tuh kepada dosa, maka dia segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kembalinya inilah yang menjadikan setan semakin gregetan ya. Dia semakin semakin aku jerumuskan kok malah dia semakin dekat kepada Allah sehingga dia bisa bertaubat. Karena gini logikanya. Ketika orang melakukan dosa ya, ketika dia terjatuh kepada dosa, kemudian kembali kepada Allah, itu bagi setan lebih menjengkelkan dibandingkan orang yang memang tidak pernah berdosa sama sekali. Kalau orang tidak pernah berdosa sama sekali kan memang hidupnya datar ya. Tetapi ketika orang pernah terjatuh ke dalam dosa, bukan diinginkan ya dosa itu ya, dia terjatuh ke dalam dosa, kemudian dia kembali kepada Allah, itu jauh lebih menjengkelkan oleh setan. Karena logikanya gini, Pak Syafi'i, ini kan Pak Syafi'i di Tanjung Anyar ya, Tanjung Anyar Lebak ini kan dekat dengan pantai ini. Ya, coba Pak Syafi'i saya tanya, mana lebih jengkel? Ya, kita ini sudah dapat ikan, tapi ikan itu sudah kita mancing misalnya ya, kita mancing ikan. Ikan ini sudah kita berhasil naikkan ke atas sampan. Tetapi dia lepas kembali ke laut. Mana kita menjengkelkan daripada ikan yang belum kita dapatkan sama sekali? Yang lepas. Nah, tentu kita akan jauh lebih jengkel dengan ikan yang sudah kita dapatkan lepas kembali ke laut. Demikian juga setan. Setan akan sangat ya jengkel sekali ketika orang itu jatuh kepada dosa, malah dia semakin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika kita terjatuh kepada dosa, ya, itu memang sifat kita sebagai manusia, tapi jangan pernah putus asa untuk terus kembali dan terus kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, ada pertanyaan berikutnya. Kemudian yang kedua juga, karena ini perdana, jadi masih menemukan beberapa kendala, tapi mudah-mudahan nanti ke depan kita insya Allah akan lebih pengalaman, dan mudah-mudahan akan semakin lancar semuanya, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikian, Allahumma fa'na bima 'allamtana, wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian, terima kasih. Kita bertemu kembali insyaallah nanti pada hari Ahad ya, lusa di waktu yang sama yaitu jam 13.00 sampai jam 14.00 waktu Indonesia bagian barat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.